Amorim misalnya. Tapi Amorim memang berubah sih. Waktu di Benfica dia Ruben Amorim. Ke United dia jadi Ruben Amoral. Emang agak di Milan belum kita lihat. Apakah dia Amoral atau Amorim kita bisa pasti perlu lihat nih. Manchester United berulang kali berganti pelatih. Sejak Sir Alex ya berganti pelatih. Gitu-gitu aja. Ya pertanyaannya ini sebenarnya masalah MU-nya atau pelatihnya. Ngelihat timnas Jerman bunuh diri dia langsung. Sebegitu beragamnya pemain Jerman gak ada lagi rasa ria udah. Iya langsung, hah kayak begini bentuknya. Dor langsung gitu. Kita balik lagi, kita ketemu lagi di Gudang Bola. Gudangnya pencinta bola ya, penganut. Jadi ini adalah sebuah tontonan yang bukan ditonton oleh pencinta atau penggemar sepak bola. Tapi ini adalah ditonton oleh para penganut sepak bola. Nah, sesuai kan? Filmmaker and football referent. Abaikanlah filmmakernya. Football referent kalau di sini nih. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada syuting-syutingnya soal di sini. Guanya. Kita mulai dengan beberapa berita nih. Berita pernikahan. Nih Brahim Diaz. Brahim Diaz ini menikahi seorang perempuan ya. Seorang perempuan, Luz Mendes namanya. Ini Ben, ini dia ta'aruf apa gimana nih nikahnya? Ta'aruf kayaknya. Nah, sebagai muslim kan Brahim Diaz menikahi Luz Mendes. Ini paling yang rame, tapi ini pasti gak ta'aruf, kita semua udah tahu nih. Ini adalah Cristiano Ronaldo menikahi Georgina. Georgina ini orang Argentina kalau nggak salah tuh Ronaldo ketemu Georgina di Paris apa di mana gitu. Georgina itu jaga sebuah counter swalayan, kasih dia diajak ngedate gitulah pokoknya lah. Jadi beneran dari orang biasa si Georgina ini. Pernikahan ini dilakukan setelah mereka udah punya anak 4 ya kalau nggak salah ya. Punya anak 4. Dulu Gerrard juga gitu, anaknya Steven Gerrard, anak 3 baru nikah sama pacarnya. Itu ngamplopinnya berapa Om kalau Ronaldo ya Om? Nah ini yang menarik nih katanya daftar tamunya ada Kylian Mbappe, ada Jennifer Lopez, ada Lionel Messi datang gak ya? Lionel Messi juga diundang apa enggak? Diundang lah harusnya. Kalau kita sering lihat kok Ronaldo sebelahan sama Messi lalu dipuji-puji tuh Messi tuh. Kalau ada wawancara. Habis gitu dia ngundang siapa lagi? Ashow Speed dia undang Ashow Speed. Orang bilang nih gokil-gokil nih dari undangannya. Padahal biasa aja. Selama belum terlihat misalnya ada presiden kita gitu. Itu baru gokil tuh. Ada Pedro Sanchez tuh Perdana Menteri Spanyol, Presiden Spanyol baru gokil. Donald Trump itu baru cadas tuh. Kalau ini kan sama-sama seleb. Ashow Speed segala macam kan sama-sama seleb levelnya. Jadi pernikahan Ronaldo cukup gede-gedean nih. Ngamplopnya nggak tahu. Tapi yang jadi perhatian sebetulnya Ronaldo masih butuh amplop di pernikahan dia. Atau mungkin amplop itu kayak kunci Lamborghini gitu misalnya. Terus ada kayak kue cincin gitu. Ada nggak yang kayak di Jakarta tuh? Ada nggak tuh kira-kira tuh? Nah itu menarik tuh, kue cincin gitu kan. Pisang tandan. Roti buaya. Rokok diumbar. Atau begitu datang ke rumahnya berbalas pantun gitu. Nah, ini kita akan cerita nih seorang pelatih misalnya di sebuah klub bola main 3-5 kali. Terus kalah melulu. Atau poinnya cuma 1 lah. Jadi dari 4 kalah 1 seri. Muncul lah misalnya coachnya siapa lah, coach Anu out gitu. Amorim misalnya. Tapi Amorim memang berubah sih. Waktu di Benfica dia Ruben Amorim. Ke United dia jadi Ruben Amoral. Emang agak di Milan belum kita lihat. Apakah dia Amoral atau Amorim kita bisa pasti perlu lihat nih. Oksi lagi di tanggal 8. Nah ini kalau udah muncul coach Anu out. Manajemen bisa panik. Pelatihnya bisa aja dipecat atau bisa dipertahankan. Tergantung mengelihatnya gimana. Tapi emang ganti pelatih itu bisa solusi atau enggak sih? Nah, apakah pelatih itu orang pertama yang layak dijadikan kambing hitam?
Sebetulnya sih gimana ya? Karena bukan pemain yang diganti. Kenapa terus direksi sering jarang disalahin. Kalau atau sering ada sih yang bilang manajemen bobrok, manajemen kurang gini gitu. Tapi selalu wasit pergantian pelatih adalah dianggap cara tercepat. Apakah karena gaji pemain terlalu lebih besar daripada gaji pelatih atau apa? Nah, kita mesti lihat nih, apakah pelatih juga nggak cocok sama manajemen, kan bisa aja begitu. Tapi yang pasti salah satu cara untuk meredam tekanan supporter yang ganti pelatih. Coba kalau di Eropa tuh, kalau masih ingat Nuno Espirito Santo, pelatih Spurs. Spurs mainnya gitulah, bola ngalir nggak cepet. Diganti Antonio Conte. Itu memang ya di level sepak bola tinggi itu kayak cuma digitin doang. Begitu Conte jadi pelatih, tiba-tiba gerakan bola alurnya cepet banget. Pertandingan pertama kalau nggak salah mereka menang 2-0 lawan apa gitu. Taktiknya berubah karena filosofi bermain pasti nggak sama. Conte kan sering bilang dia cukup pakai pemain 3 back. Kenapa pakai 3 back? Karena lawan bisa penyerang, era sepak bola modern penyerang cuma 1. Ngapain pakai back terlalu banyak. Kalau di Indonesia kan kenapa 3 back? Ada lagi alasannya, beda lagi. Tapi kan tiap pelatih punya filosofi beda-beda. Mourinho punya sendiri, Amorim punya sendiri, Guardiola punya sendiri. Jadi memang macam-macam. Jadi penting gitu ya kalau kita lihat tim itu langsung berubah gitu ya cara main ketika ganti pelatih. Terutama di negara yang sepak bolanya mapan. Kalau di Indonesia macam-macam. Karena seringkali pergantian pelatih justru gak banyak nolong. Karena memang kan materi pemain yang kita punya dan sepak bola dasarnya emang beda, gak kayak di sana. Kan begitu. Jadi kita perlu melihat lebih jauh juga apakah pelatih ini faktor utama kekalahan gak sih? Pelatih itu kalau menurut gua kan orang yang menjaga situasi di ruang ganti. Orang yang mampu memotivasi. Ini kayak musim sekarang nih kalau dilihat nih. Musim sekarang itu pelatih baru di liga kita tuh ada Persija punya Sintayong. Persib Bandung emang memindahkan posisi Boyan Hodak jadi ada di manajemen gitu. Yang saham juga kalau gak salah. Digantilah oleh Igor Tolic yang kemarin jadi asistennya. Persik Kediri ada Marcos Reina baru. Borneo FC selesai dengan pelatih sebelumnya. Sekarang gantinya Mauro Geronimo. Madura United sekarang pelatihnya dari Portugal tuh. Zé Gomes. Sama kayak pelatihnya Borneo tadi. Portugal bukan Purwokerto Tulungagung Tegal. Tapi Portugal di Eropa sana. PSM itu kayaknya pelatih balik lagi dari dulu pernah nih kalau gak salah si Darije Kalesic ini. Dari Bosnia. Lalu kemudian ada Garuda Yaksa juga di pelatih. Nah, pelatihnya tuh dari Serbia. Milos Joksic. Garuda Yaksa ini gue tuh, oh ya nih mumpung ada di depan umum gini. Gue mau ngasih tahu kalau gue tuh pencinta Garuda Yaksa dari zaman gue SMA dulu tahun 90-an. Tim yang hebat banget, tradisinya panjang. Ya. Pokoknya gue gue siap mendirikan kelompok supporter lah karena Garuda Yaksa masuk Liga 1 sekarang. Lu kenapa mesti ini nih? Gak percaya banget sama gue kalau gue cinta Garuda Yaksa dari tahun 90-an. Gue siap mendirikan, ini ada kelompok supporter Laskar, Laskar sih. Omon Mania, tapi kalau menurut gue ini tim yang paling top ini Garuda Yaksa. Gue udah dari pertama kali tahun 90-an lah gue suka banget sama Garuda Yaksa. Baru ada dia Om. Kasih paham Om. Iya dong, lu gak tahu siapa yang punya dia soalnya. Paham Om. Klub Liga 1 ini hampir tiap musim ngalami pergantian pelatih. Tapi kalau dilihat sering pergantian pelatih, kalau menurut gua tandanya Liga 1-nya bergengsi. Bukan cuma tekanan supporter yang jadi faktor besar, tapi memang klub-klub itu ambisinya gede. Klub-klub sekarang kan kalau kita melihat kayak Persib, kayak Borneo misalnya, itu kan targetnya udah jelas banget tuh. Pengen ada di tataran lebih tinggi, ada di Asia gitu. Habis gitu Persebaya juga betul-betul sedang memperbaiki secara manajemen ya. Mau naikin koefisien mereka juga. Ini kan akan membuat Liga Indonesianya naik kelas. Gue gak tahu nih perlu dicek sih. Tapi kalau gak salah Liga kita itu belum tentu ada di atas Liga Kamboja loh. Walaupun kemarin kita menang telak dari mereka.
Heeh. Tapi memang kita pelan-pelan, kenapa ada 11 pemain asing? Gue yakin dibikin begitu supaya pemain liga kita koefisiennya naik ke atas gitu. Kita perlu dong berada di atas Liga Malaysia misalnya. Jelas kita perlu berada di atas Liga Liga Vietnam misalnya. Tim kita kalau ketemu tim dari Vietnam bisa menang gitu. Kemarin Piala Presiden udah oke tuh walaupun cuma pramusim, cuma sebuah pertandingan yang tanda kutip dianggap eksibisi. Kita mengalahkan tim kita mampu mengalahkan Port FC dari Thailand. Nah, harusnya sebetulnya ya kalau dipikir ya, berapa lama sih manajemen bisa memberikan kesempatan pada pelatih baru? Macam-macam. Tergantung target. Normal sih 3 musim biasanya. Karena kan mereka menyiapkan fondasi. Musim kedua mereka memantapkan fondasi. Musim ketiga prestasinya mereka ambil. Tapi banyak banget pengen cepet. Misalnya klub ini Manchester City. Kalau duit banyak mah pengennya cepet. Dulu, tapi Manchester City berapa musim baru bisa jadi juara kan? Sama persis dengan Chelsea misalnya. Chelsea dulu berapa musim tuh baru bisa jadi juara. Sejak pertama kali dibeli sama Abramovich. Jadi memang gak cepet. Programnya pasti ada. Diciptakan. Xabi Alonso waktu ada di mana? Leverkusen kayak gak sengaja tiba-tiba jadi tim yang disegani gitu. Diambil, disegani dan juara kan ya? Nah, lalu kemudian dari Leverkusen pindah ke Real Madrid. Tuntutannya beda. Karena Real Madrid gak sama dong sama Bayer Leverkusen. Iya kan? Jadi dia memang jadi di situ isinya kan superstar semua. Bintang-bintang ini kelihatan gak terlalu respect katanya sama Xabi Alonso. Kita berulang kali lihat Xabi Alonso kayak dicuekin gitu sama pemain-pemainnya. Banyak pelatih yang dikasih waktu. Tapi balik lagi nih, kayak misalnya Alex Ferguson. Alex Ferguson tuh jadi pelatih MU dari tahun berapa tuh? Jadi juara liga baru di musim kesekian lah, kalau musim ke-7 kalau gak salah. Seingat gua, 7 pertandingan pertama hasilnya gak bagus. 7, soalnya pernah ada perbandingannya. David Moyes, 7 pertandingan pertama sama sekali tidak bagus, dipecat. Alex Ferguson, 7 pertandingan pertama gak bagus. Tapi tetap ada di situ. Artinya mungkin negosiasinya jelas. Program jangka panjang. Dia butuh 4 tahun ya kalau gak salah. 4 tahun trofi pertama. Dan sekitar 7 meraih trofi pertama. Tapi trofi pertamanya itu bukan Liga Inggris, bukan IPL. 7 tahun kemudian baru dia dapat Liga IPL. Dapat FA Cup tahun 90. Jadi memang jalannya gak cepet. Ada pelatih Jurgen Klopp juga kalau gak salah itu program 3 tahun kalau gak salah. Arsene Wenger juga lama. Pep juga cukup lama. Karena mereka ketika datang pasti udah siap tuh dengan tuntutan. Targetnya apa sih? KPI lah kalau di perusahaan. KPI lu apa sih? KPI gue juara. Tapi gue pengen jadi juara dengan cara gini. Pelatih seperti Pep pasti punya program kayak gitu dan punya kemampuan negosiasi seperti itu. Dan itu yang diturutin. Di Prancis tuh ada klub Auxerre kalau gak salah. Dari tahun 62 sampai 2009 pelatihnya sama. Giroud namanya. Itu pelatih yang praktis megang klub itu dan sempat jadi juara di tahun 70-an berapa kali. Naik turun. Tapi ya emang gak harus sampai 40 tahun juga sih di satu klub. Tapi yang pasti KPI-nya jelas. 3 tahun mencapai 5 tahun mencapai Kalau 2 tahun gak kelihatan berarti tahun ketiga mesti ngapain. Nah, gimana dengan pelatih-pelatih di Serie A yang muter-muter tuh itu aja. Contohnya? Ini sih, ntar dulu lagi mikir nih kenapa. Menurut gue sih karena Serie A kayaknya gak mampu bayar orang berlebih kayaknya. Kan kalau kita lihat, sekarang kita lihat Como. Como dibicarakan dari klub yang cuma dibeli sekian ratus ribu euro. Lalu sekarang nilainya udah jutaan. Lalu strategi belanjanya jual beli pemainnya juga bagus katanya gitu. Kalau kita perhatikan angkanya Como itu ya gak ada apa-apanya dengan La Liga misalnya. Dengan Atletico Madrid misalnya. Gak ada apa-apanya kalau gak usah ngomongin Real Madrid, Barcelona lah ketinggian. Atletico Madrid atau Atletico Bilbao gitu misalnya.
Makin nggak sebanding kalau kita pindah ke Inggris. Inggrisnya pun nggak perlu Manchester City, nggak perlu Liverpool, nggak perlu Chelsea. Cukup misalnya tim apa ya misalnya Aston Villa, Crystal Palace. Itunya apa? Masih sama gitu. Masih angkanya masih normal aja. Artinya Serie A Italia sekarang itu memang jauh gemerlapnya dibandingkan dulu. Dan kalau kita ngelihat gaji tertinggi di Serie A tuh sekarang Dusan Vlahovic kalau nggak salah deh. Antonio pelatih tertinggi di Serie A itu Antonio Conte. Itu 8 juta euro per musim. Ya kalau buat Indonesia mah gede juga 8 juta euro. Iya. 8 juta euro mah oke. Lalu kalau kita lihat pelatih-pelatih di Italia itu putranya kan Allegri bagus, tapi muternya tetap di situ. Spalletti bagus, tapi muternya tetap sama. Gasperini juga sama. Enggak gitu. Gasperini. Allegri, nah itu masih sama tapi ada semua tetap di Italia. Nggak kemana-mana, nggak keluar. Dulu ada Maurizio Sarri kan main di Chelsea 1 musim kalau nggak salah. Kebanyakan rokok sih di pinggir lapangan. Jadi pindah. Nah, sekarang kita perlu melihat nih, apakah Ruben Amoral akan kembali menjadi Amorim di AC Milan? Karena di MU jelas tidak menghasilkan apa-apa. Dan ini menarik sih, Manchester United berulang kali berganti pelatih. Sejak Sir Alex ya, berganti pelatih, gitu-gitu aja. Ya pertanyaannya, ini sebenarnya masalah MU-nya atau pelatihnya? Karena udah mulai dari ada David Moyes, Louis van Gaal, Ruud van Nistelrooy sempat sebentar udah oke, tapi terus kemudian mereka ganti bukan di tengah jalan ya karena cuma PLT sih, interim. Solskjaer nggak oke, Amorim nggak oke. Jadinya pertanyaan adalah ini masalahnya ada di MU-nya atau di klubnya? Atau mungkin nggak ada ini kayak regenerasi di bawah Sir Alex setelah dia pergi. Tapi pelatih kan bukan hasil pembinaan di sebuah akademi ataupun SSB. Jadi dia bukan temuan pembinaan yang berjenjang seperti Class of 92-nya MU. Manchester United itu kan nggak punya angkatan selanjutnya setelah MU setelah Class of 92 itu. Jadi mereka perlu menemukan sistem itu sih sebenarnya. Tim nasional lebih parah lagi nih kalau tahu kejadian Tunisia kemarin. Tunisia kalah 5-1 kan dari Swedia. Sarabri Lamouchi langsung diganti. Sama Swedia dulu ya pertama-tama ya. Langsung diganti pertandingan pertama, gak pakai babi bu. Pertandingan kedua Tunisia kalah lama Belanda ya. Bukan Belanda. Apa ya? Jepang. Kalah sama Jepang. Nah ini gak adil. Herve Renardnya nggak langsung dipecat. Karena Sabri Lamouchi kalah sekali, telak, dipecat. Pertandingan kedua, kalah lagi, telak lagi tuh. 0-4 dari Jepang. Nggak dipecat. Ini ada sentimen apa ya? Sentimen agama apa ya? Nggak ada gitu. Nah, kita kalau ngelihat nih, kalau tim nasional kan beberapa panjang. Kayak kemarin Didier Deschamps, dia megang Prancis itu 14 tahun. Gantinya keren sih harusnya nih. Zinedine Zidane. Zainuddin. Si Zainuddin ini ketika di Madrid pelatih yang berhasil. Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann kayak gak lama. Belakangan Jerman gak pernah lama memang. Julian Nagelsmann cuma berapa tahun kan? 5 tahun apa. Diganti Jurgen Klopp. Dan kelihatannya sih kalau kita lihat pencapaian Jurgen Klopp, pencapaian Zidane di klub, harusnya sih ini cukup bergengsi ya. Walaupun kalau ingat apa kata Arrigo Sacchi dulu di Piala Dunia 94, dia tuh milih sampai 94 pemain di penyisian, di kualifikasi sampai kemudian lolos Piala Dunia, dia bilang lebih mudah megang klub. Karena klub lu bisa minta, asal punya duit lu bisa minta siapa aja jadi pelatih, apalagi zaman sekarang. Tapi kalau megang timnas, pemain lo harus berpaspor negara yang bersangkutan. Nah apakah Klopp dan Zidane mampu melakukan itu? Tapi kalau kita melihat modal pemain Prancis kayak apa sih, harusnya bisa. Jerman yang regenerasinya gak cepat, nah itu tantangan berat tuh buat Klopp. Yang hampir pasti. Gitu. Karena kan ganti pelatih,
pemainnya kan stoknya nggak jauh. Makanya tadi itu lagi Jerman kan persoalannya ada di regenerasi kalau kita bisa lihat. Mereka nggak punya kayak ultimate, kayaknya bagus di Newcastle begitu aja nggak sebagus katakan Mario Götze lah zaman dulu. Mereka nggak punya lagi pemain sehebat Marco Reus misalnya. Kalau mau ditarik lebih panjang, duet Klinsmann dan Rudi Voller itu belum ada gantinya sampai hari ini. Striker tajam mereka dulu ini eranya Sami Khedira, Mesut Ozil, Florian Wirtz belum seperti itu. Di tengah mereka juga nggak terlalu oke gitu. Jadi kadang sebuah negara itu nggak cuma gara-gara persoalan pelatihnya sih. Yang pasti regenerasinya cepat atau enggak. Jerman kan pernah punya masalah di regenerasi tuh tahun 94 atau 98 ya. Sampai 2002 pemainnya hampir itu aja tuh. 2006 baru mereka menemukan pemain-pemain baru. Baru ada Ozil, ada siapa dan puncaknya mereka jadi juara di 2014. Cara bermain juga mereka ubah. Jerman itu sempat 8 atau 12 tahun pakai pemain yang praktis itu aja. Lalu kalau kita ngelihat Inggris, regenerasinya bagus sekarang. Pemain Jude Bellingham, pemain baru, pemain muda lah, umurnya berapa sih? Belum 25 kan. Mereka punya barisan pemain muda yang bagus-bagus gitu. Ada Jet Spence juga segala macam. Jadi percaya deh, kegagalan sebuah tim kayak Julian Nagelsmann di Jerman nggak melulu karena kesalahan dia. Mungkin ada sistem regenerasi yang nggak terlalu jalan di negaranya. Sistem pemilihan pemain, siapa pemain yang ada di klub yang nggak terlalu jalan. Ngomongin Jerman tahun 2002 itu 2006, Piala 2006 atau 2004 sebelumnya dimulai, itu pertama kali Jerman mulai pakai pemain yang etnisnya bukan Germania asli gitu. Dulu ada, siapa ya? Bukan Ozil tuh, ya ada Ozil lah, ada Ozil Turki sampai Khedira Tunisia. Waktu itu bukan, dulu ada Sebastian Deisler, ada Paulo Ring tuh turunan Jerman, ada Kevin Kuranyi itu kalau nggak salah, itu orang turunan Hongaria. Jadi mereka mulai nyari keluar gitu. Sekarang sih udah banyak pemain yang udah lebih bermacam-macam. Hari ini kalau Hitler ngelihat timnas Jerman, bunuh diri dia langsung. Sebegitu beragamnya pemain Jerman, gak ada lagi rasa ria udah. Iya langsung, kayak begini bentuknya. Dor langsung gitu. Nah karena gue kasih pertanyaan deh, berapa lama sih waktu yang pantas dikasih ke seorang pelatih untuk bisa membuktikan kalau dia bagus atau enggak? 5 pertandingan kah? Pelatih klub ya, 5 pertandingan kah? Atau 1 putaran liga? Atau 1 musim penuh baru kita bisa lihat dia gagal apa enggak? Atau lo bisa lihat 3 pertandingan, ayo katro ininya, strateginya. Coba deh jawab deh di sini. Berapa lama gitu? Ngomong-ngomong pelatih Indonesia di Liga 1 berapa orang ya? Kayaknya gak ada ya? Yang season kemarin sih 2 om. Coba di musim ini kayaknya gak ada deh. Musim lalu itu pelatihnya Semen Padang itu, Malut United orang kita. Kita perlu, ini karena lagi AFF nih. Dan beberapa menit lagi, udah mulai nih pertandingannya sekarang saat kita rekaman. Kira-kira John Hartman akan berapa lama megang Indonesia? Dia sendiri sudah bilang 2030 Indonesia akan ke Piala Dunia. Berarti pertanyaannya, apakah dia masih ada memimpin kita di tahun 2029? Nah ini penting nih. Kita tunggu aja, kita lihat bareng-bareng. Kalah tinggalan. Ini pas gol nyalain pas gol.